Shalom adik-adik. Shalom. Wah, hari ini kita udah sampai di minggu kedua tahun 2022. Nah, oleh karena itu kita akan mengucap syukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Melalui ucapan syukur kita memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata masing-masing ya. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah sampai di minggu kedua tahun 2022. Itu semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Kami masih bisa ada senyum, kami masih bisa makan, kami masih bisa ada semangat untuk memuji Tuhan, dan kami juga masih bisa melihat berkat-berkat Tuhan melalui keluarga kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui hidup kami. Walaupun di rumah masing-masing melalui nonton channel YouTube Sekolah Minggu GBI Sumur Sari, tapi kami ada semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan, kita katakan kita cinta keluarga Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau baik.
anak Sekolah Minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Hari ini kita ketemu kembali dengan Kak Merni tahun 2022 di minggu ke-2. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti kebiasaan kita, anak-anak Tuhan Yesus, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, walaupun di rumah masing-masing dan di tempat dimanapun, walaupun hanya di channel YouTube GBI Sumbersari, kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kami. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami memberikan hati kami, mata kami, telinga kami untuk tetap fokus memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu di tahun 2022 dengan penuh sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini Kak Merni mau tanya dulu deh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah melewati gelap? Di dalam gelap itu kita nggak bisa melihat apa-apa. Kalau kita ada lubang pasti jatuh ke dalamnya ya. Karena kenapa? Kita tidak bisa melihat apa-apa karena nggak ada terang. Terus di dalam kegelapan itu lagi apa ya yang harus terjadi dengan kita? Pasti pikiran kita ketakutan karena di dalam kegelapan. Apalagi ya yang terjadi kepada kita kalau kita di dalam kegelapan? Pasti kita menangis. Karena kenapa? Takut tadi, iya ya. Terus takut apalagi? Kenapa kita menangis lagi? Karena takut kita tersandung. Nah, adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan, dengarkan ya Kak Merni, kita punya tema di sini yaitu tentang jadilah terang. Nah, jangan suka di dalam kegelapan ya, harus menjadi terang. Jadilah terang. Nah, saat ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Dengarkan Kak Merni ya. Kak Merni mau baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kanan pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan dia juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu ayat 30 ya, sekarang 31. Ayo perhatikan Alkitabnya ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34. Perhatikan. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama ya banyaknya. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah
hati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari. Nah, hari ini Kak Merni mau cerita ini. Ada satu cerita yang sangat indah dan sangat baik. Perlu kita pelajari. Nah, siapa yang hari ini terus belajar, berarti dia anak Tuhan, ya. Kalau sudah berhenti belajar, berarti dia sudah tidak bergerak, ya. Kalau orang yang mau belajar itu berarti dia masih bergerak, dia masih berjalan, dia masih melihat terang, dan dia juga masih bisa menjadi terang. Nah, hari ini firman Tuhan yang Kak Merni tadi udah bacakan itu tentang mengasihi musuhmu. Apa hubungannya dengan tadi menjadilah terang dengan kasihilah musuhmu? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini tentang kasihilah musuhmu. Aduh, saya tidak mau mengasihi orang yang membenci saya. Kenapa? Dia kan udah sakitin hati saya. Kan itu siapa namanya ya, Pak Christian itu sudah mengasihi, sudah menyakiti hati saya. Aduh, sakit sekali hati Kak Merni. Tidak bisa memaafkan Pak Christian. Tapi Tuhan Yesus ingatkan saya, kasihilah musuhmu. Bisa nggak ya saya jadi terang nggak ya? Kalau saya tidak mengampuni Pak Christian, dia sudah menyakiti hati saya. Tidak mengampuni Kak Marcel, dia sudah menyakiti hati saya. Tidak mengampuni Kak Feli, karena dia sudah menyakiti hati saya. Saya jadi bisa terang nggak ya? Jadi bisa menjadi terang nggak ya? Nah, Kak Merni masih berpikir sulit mengampuni orang yang sudah menyakiti hati Kak Merni, yang sudah berbuat salah kepada Kak Merni, yang sudah berbuat yang tidak baik kepada Kak Merni, udah cubit Kak Merni. Sulit sekali karena Kak Merni tidak mau memaafkan mereka. Nah, tapi Tuhan Yesus kan nggak mengajarin harus apa tadi? Kamu yang mengingatkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Aduh, sakit sekali. Tidak bisa. Nah, kata Tuhan Yesus apa? Kalau kamu menjadi anak-anak terang, kamu harus menjadi anak Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau menjadi anak terang, kalau kita tidak mau menjadi memaafkan orang lain, berarti kita tidak menjadi anak Tuhan Yesus. Kak Merni kan berarti Kak Merni salah dong, gitu ya. Karena Kak Merni tidak mau memaafkan Pak Christian, Kak Marcel, Kak Feli. Waduh, enggak lah, harus memaafkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Disakiti hati kita, dikecewakan. Tadi aku udah dikecewain sama teman saya. Sekarang kita belajar yaitu untuk mengasihi mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita harus mengasihi mereka yang membenci kita. Kita orang baik nggak? Kita nggak lebih baik dari yang lain nggak? Kita tidak pernah menyakiti orang nggak? Pasti pernah menyakiti hati teman kita. Pernah kita juga jealous kepada teman kita, ya pernah kan? Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus mengajari kita seperti itu supaya kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang mengecewakan kita, menyakiti hati kita. Nah, hari ini Kak Merni mengajarkan tentang kita harus menjadi anak terang. Jadilah terang. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa terang bagi kita. Makanya karena kita ada anak-anak Tuhan Yesus, maka kita adalah menjadi terang. Bagi siapa? Nah, yang pertama tadi itu bagi orang-orang yang tidak mengasihi kita, yang orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah, itu salah satunya, itu sakit sekali. Tidak bisa kita maafin, tapi harus kita memaafkan mereka. Harus kita mengasihi mereka, ya. Yang kedua, kita harus mendoakan mereka. Kan kalau kita nggak mau ketemu di ibadah, nggak mau ketemu di sekolah minggu karena dia sudah menyakiti hati saya. Kalaupun saya ketemu di sekolah minggu, saya nggak mau dekat-dekat ke dia. Nah, kenapa kita harus datang ke sekolah minggu? Kita harus, kalau kita ke sekolah minggu itu berarti kita berdoa, kita memuji Tuhan. Iya kan? Betul nggak? Nah, itu juga salah satunya kita berdoa buat orang yang membenci kita.
Pertama, kita mengasihi mereka. Yang kedua, mendoakan mereka. Nah, itu orang-orang yang harus menjadi terang, menjadi contoh. Kita mendoakan mereka. Berdoa untuk apa? Kita mendoakan Tuhan Yesus, tolonglah teman saya ini sudah menyakiti hati saya ya, supaya dia bisa berubah, supaya dia diberkati Tuhan Yesus, gitu ya. Bukan berdoa untuk tidak baik ya, berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dia, supaya Tuhan Yesus memberkati dia, dan Tuhan Yesus juga mengubah hatinya ya. Anak-anak sekolah GBI Sumbersari, yang pertama mengasihi musuh kita, yang kedua berdoa buat orang yang sudah mengecewakan kita, yang ketiga apa? Waduh, saya kan nggak bisa Kak Merni, nggak bisa saya begitu. Oh, Kak Merni juga nggak bisa memaafkan, Kak Merni juga tidak bisa mengasihi, Kak Merni tidak bisa mendoakan mereka. Yang ketiga apa? Kita harus berani meninggalkan, yaitu kekesalan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita tinggalkan itu. Contohnya nih ya, Kak Merni punya HP ini bikin kesal saya ini. Kak Merni tidak mau lagi ambil dia. Karena kenapa? Hanya bikin sakit hati saja dengan saya. Karena dia error terus. Sudah saya tinggalin. Saya harus maju ke depan. Nah, saya tinggalin aja. Tapi saya harus maju ke depan. Nah, sakit hati kita, kecewaan kita, jangan kita sampai membawakan sampai kita tuh tidak bisa memaafkan orang. Nah, sekarang ini Kak Merni mau mengajarin seperti itu anak-anak Sabtu Gembira dan anak sekolah GBI Sumbersari. Kita melihat contohnya yaitu Yunus. Ayo bersama-sama lihat Alkitab kita di dalam Yunus pasal 1. Ayo, siapa yang sudah dapat kasih tahu Kak Merni ya. Oh, pasti sudah dapat semua ya. Kita lihat dari Nahum 1 ayat 1. Nah, ini cerita tentang Niniwe ya, murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Kita nggak baca itu ya, tetapi tentang Yunus yang disuruh Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu dulu ya, kenapa ketika Tuhan Yesus menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus itu tidak mau. Kenapa? Ya, tidak mau. Kenapa aku nggak suka kepada Niniwe? Nah, kita harus perhatikan dulu ya. Kenapa Tuhan menyuruh Yunus untuk ke sana, ke Niniwe. Pertama itu supaya orang Niniwe bertobat, yaitu bertobat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yunus tidak mau. Kenapakah Yunus tidak mau ke Niniwe? Yang pertama kita melihat yaitu di ayat 1 Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu, karena kita melihat di sini adalah Yunus itu adalah berasal dari bangsa Israel, sedangkan yang disuruh Tuhan Yesus untuk memberi pertobatan kepada suatu bangsa, itu bangsa Niniwe, itu adalah bermusuhan. Niniwe dan bangsa Israel itu bermusuhan. Nah, sedangkan Yunus ini adalah orang bangsa Israel, makanya dia tidak mau ke Niniwe. Karena mereka bermusuhan, gara-gara orang Niniwe ini adalah orang yang bebal, orang yang sudah tidak karuan. Tapi Tuhan Yesus menyuruh Yunus untuk ke sana. Tapi Yunus tidak mau. Karena kenapa? Ada menyimpan rasa benci kepada orang-orang Niniwe, karena dia bangsa Israel, bermusuhan, tidak bisa ampun. Karena kenapa? Orang bangsa-bangsa Niniwe itu adalah bangsa-bangsa yang istilahnya seperti ini, banyak keras kepala, tengkar tepuk gitu, nggak bisa mendengarkan orang lain gitu. Nah, sementara Yunus disuruh Tuhan ke sana. Yunus, aduh, aku nggak bisa Tuhan. Jadi Yunus kemana? Sana ke Tarsis. Dia tidak mau. Apa akibatnya? Ada akibatnya nggak ketika Tuhan Yesus menyuruh Yunus ke Niniwe, dia lari ke Tarsis? Ada. Dia ada proses loh, ya. Dia dibuang ke laut dan dimakan ikan, ya kan? Tapi Tuhan Yesus masih mengasihi Yunus. Tuhan bilang, "Hai Yunus, kamu harus mengasihi orang yang memusuhi kamu, orang yang kamu benci harus kamu kasihi." Nah, itu Tuhan Yesus mengajarin itu. Nah, Yunus pulang. Yunus itu dimakan ikan terus dimutahkan ke pasir supaya Yunus hidup lagi. Apa tujuannya Tuhan? Supaya Yunus bertobat dan mengasihi orang bangsa-bangsa Niniwe, bangsa yang memang
bermusuhan dengan bangsa dia harus mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini harus kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak mau kalau kita itu membenci sesama kita. Makanya oleh karena itu kita harus tinggalkan itu. Kekesalan kita itu jangan kita bawa-bawa sehingga kita tidak mau ketemu, kita kesal-kesal terus. Nah, harus kita lupakan itu, kekesalan itu ya. Kita lupakan orang-orang, kita lupakan kesalahan orang yang sudah menyakiti kita, tapi kita harus maju untuk mengasihi mereka, ya, mendoakan mereka. Nah, ketika itu Yunus, apa yang terjadi? Yunus ketika dimuntahkan dari mulut ikan, baru dia menyadari, Tuhan ini, benar Tuhan Yesus, aku harus mengasihi bangsa Niniwe ini supaya mereka bertobat. Nah, ada tujuan Tuhan dalam hidup Yunus ketika Tuhan mengirim dia ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Tidak sampai ke Tarsis, tidak sampai ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Sehingga Tuhan memproses Yunus supaya tetap dia mengasihi orang Niniwe, karena Tuhan Yesus mengasihi Niniwe. Nah, ketika itu Yunus dimuntahkan, baru Yunus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dia, Tuhan Yesus membawa dia untuk hidup kembali, yaitu untuk mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya, supaya orang-orang yang ada di sana, yang ada di Niniwe itu bisa bertobat kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, berubah hidup mereka. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Yunus, sama yang diajarkan Tuhan juga kepada kita hari ini. Sama seperti Yunus, dia bangsa Israel bermusuhan dengan Niniwe, karena Niniwe ini adalah orang yang tidak baik, tegak-tengkuk, jahat. Tapi Tuhan Yesus menyuruh Yunus, padahal Yunus ada sakit hati. Nah, Tuhan Yesus mengajari supaya kita mengasihi orang yang membenci kita. Akhirnya apa? Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia melalui proses itu, dia pergi ke Niniwe. Akhirnya apa? Anak-anak sekolah minggu, semua orang-orang Niniwe bertobat. Nah, dia menjadi terang di sana. Tadi dia karena gara-gara sakit hati, karena bermusuhan bangsa Israel dengan Niniwe, dia tidak mau. Tetapi Tuhan memaksa dia untuk mengasihi orang Niniwe, menyuruh dia di sana untuk menyelamatkan bangsa Niniwe supaya mereka percaya kepada Tuhan. Akhirnya semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menjadi terang di sana. Hari ini kita juga harus menjadi terang, ya. Kita belajar dari kehidupan Yunus, di mana Nabi Yunus ini menjadi terang bagi orang-orang Niniwe pada saat itu. Nah, saat ini juga kita harus menjadi terang bagi sesama kita yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, bahkan juga yang mengasihi kita, sama-sama mengasihi mereka. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus menjadi terang, ya, menjadi terang. Anak Tuhan Yesus itu hebat, ya, bisa mengalahkan semua dunia karena dia punya kasih yang seperti Tuhan Yesus, sehingga anak Tuhan Yesus itu bisa jadi terang karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Anak-anak sekolah minggu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang murah hati. Nah, kita juga harus menjadi anak-anak yang murah hati, yang mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kita, yang mengecewakan kita, yang suka memukulin kita. Kita harus mengasihi mereka, ya. Orang sama juga yang tidak seiman dengan kita, kita harus juga mengasihi mereka. Kita menunjukkan bahwa kita punya kasih yang lebih besar dari dunia ini, yaitu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tadi pertama, kita harus mengasihi musuh kita. Yang kedua, kita harus mendoakan musuh kita. Yang ketiga adalah kita harus meninggalkan kekesalan kita, melupakan, ya, melupakan kekesalan kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kasih yang lebih besar bagi kita, yang bermurah hati, yang hatinya tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Orang-orang bisa memberikan kita uang segala macam, tapi Tuhan Yesus menjamin
keselamatan buat kita, yaitu yang anak-anak yang menjadi terang. Amin. Semua anak sekolah minggu GB Sumbersari dan Sabtu Gembira GB Sumbersari, puji Tuhan. Nah, hari ini anak-anak kita bersyukur karena kita punya Bapa yang bermurah hati, punya Tuhan, punya sahabat yang mampu mengampuni kita, yang mampu mengasihi kita, yang seharusnya kita sama seperti orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa kita harus tidak bisa mengasihi mereka? Nah, sekarang kita harus mengasihi mereka yang mengasihi, yang memusuhi kita. Kita harus mengasihi mereka yang membenci kita. Kita harus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Karena kita adalah anak-anak yang menjadi terang. Sekarang kita hafal ayat hafalan. Perhatikan ya, Kak Merni ya. Ayat hafalannya adalah dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36. Sama-sama semua dulu ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini untuk semua ya, pendek ya anak-anak. Jadi semua ayat hafalannya akan disebutkan dari kelas Indria, Pratama, dan Madya. Sekali lagi kita bareng-bareng ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, bila kita menjadi anak-anak terang, anak terang yang bermurah hati sama seperti Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang bermurah hati, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur karena sudah diajarkan oleh firman-Mu bagaimana kami mengasihi sesama kami, mengasihi musuh kami terlebih dahulu. Yang terutama, bahkan Tuhan mendoakan mereka, bahkan meninggalkan kekesalan kami, melupakan kesalahan orang lain. Itu yang terpenting supaya kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh amat baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan bersama-sama melalui channel YouTube ini, saya percaya kita semua akan menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdiri, angkat tanganmu, kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa berkati anak-anak ini, damai sejahtera Tuhan menyertainya, kuasa Tuhan selalu menyertai anak-anak ini, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupannya, kemanapun mereka melangkah ada perlindungan daripada Allah saja, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertainya, apapun yang mereka kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.